memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia. Ya, faktanya tanggal 4 November kemarin, kalau bahasa saya memang sudah takdir Allah. Peristiwa itu harus terjadi. Nah, tapi balik lagi di samping itu harus ada sabab-musababnya nih. Apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi? Nah, untuk sementara ini kan peristiwa itu terjadi karena mobil menabrak. Nah, mobil itu kan nggak jalan sendiri, ada yang mengemudikan. Nah, menurut informasi sementara yang kita baca di media, katanya sang supir ada sempat mengantuk itu sebentar. Tapi kan ini belum pasti. Ya, kepolisian belum rilis untuk peristiwa yang sebenarnya gitu. Nah, ini menarik nih, bawa mobil dalam jarak jauh, apalagi lagi jalan lurus, tol jauh kan lurus tuh. Itu kalau ngantuk tuh gimana gitu ya. Padahal kemarin kita dikasih informasi kan, lelah, ngantuk, bahkan per 4 jam harus istirahat. Karena sudah disiapkan tempat rest areanya gitu. Ini ada artikel juga kan ya. Artikel pengakuan dari, ini dari Dr. Joe ya. Ya. Bahaya microslip disorot Dr. Joe terkait kecelakaan maut Vanessa Angel. Nah, apa dok? Sebenarnya dok, karena kan aku juga kemarin habis roadshow ya, salah satunya melewati juga jalur itu. Nah, berkendaraan cukup panjang ya, berjam-jam, bahkan malam pagi ketemu malam di kendaraan aja. Nah, dari microslip itu sebenarnya seperti apa dok? Oke, ini kan balik lagi seperti yang tadi katanya. Ini dugaan awal ya? Dugaan ya, kita belum penyebab awal. pasti karena ya. polisi belum rilis. Ya, karena masih dalam proses penyidikan. Ya. Nah, sebenarnya microslip ini adalah suatu kondisi di mana dia tertidur, durasinya bisa di bawah 30 detik, dan secara research atau sains ini sebenarnya microslip ini juga berbeda dengan proses tidur yang normal gitu. Oke. Jadi tapi faktornya penyebabnya sama, kelelahan dan ngantuk. Bisa salah satunya, dan banyak juga penyebab atau faktor lainnya gitu. Tapi dia masih tetap berkendara gitu dok? Bisa, bahkan terkadang orang nggak sadar kalau dia itu tidur gitu. Saya pernah mengalami dok, di bawah 1 menit tadi ya, berarti di bawah 30 detik biasanya 30 durasinya. Yang terjadi pada tubuh kita ketika itu apa? Memang Oke, ini sebenarnya study of sleep ini berdekade-dekade. Orang research tuh belajar pola tidur tuh gimana sih. Nah, microslip ini masih dalam tahap research ya. Berarti itu termasuk hal yang baru? Dibilang baru juga enggak. Tapi jarang orang yang tahu akan hal ini. Sebenarnya mungkin dari kita semua mungkin sudah pernah mengalami, cuman nggak tahu itu microslip. Saya pernah mengalami. Iya. Saya pernah. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama, 10 tahun yang lalu. Sempat akhirnya berapa second pelek mobil saya tuh ke gitu ya, nggak sadar gitu. Iya. Nah, terus kalau sekarang karena kelalaian, cuman memang semakin kesini mobil mungkin semakin berinovasi. Jadi ketika ada sesuai di luar jalur, dia ngingetin tuh mobil. Yes. Atau dia gerakin setir atau apa gitu. Saya pernah mengalami. Iya, kalau di luar itu dia ada device untuk mencegah itu. Jadi ditaruh di kuping, kalau misalkan dia derajat kepalanya kan salah satu gejalanya cirinya karena dia kepalanya menunduk-nunduk gitu ya. Nah, itu bisa bunyi tuh. Jadi kasih tahu. Kesadarannya sendiri bagaimana dok? Kita kan hidup berkendara itu kan pasti nggak sendiri, kadang-kadang ya berdua, bertiga. Nah, untuk berkomunikasi itu kan pasti dia ditanya atau bagaimana dia berkomunikasi bisa, tapi nah ini masih microslip ini sebenarnya dia salah satu termasuk light sleep, jadi dia gampang bisa terbangun juga gitu. Kayak ciri-cirinya kan dia biasanya sadar terus matanya mulai berkedip-kedip pelan gitu, itu salah satu ciri microslip. Lalu ada yang namanya hypnic, jadi seperti nyetir matanya terbuka tapi pandangan kosong tapi tiba-tiba gitu. Oh iya. Ada kadang-kadang juga suka ngerasa kayak gitu, kayak kaget gitu ya. Iya, kaget. Perasaan tadi baru kilometer segini kok sekarang udah kilometer segini gitu. Atau ada orang yang kok saya lagunya ini baru intro kok udah ref ya gitu. Oh iya, jadi kadang-kadang suka di alam bawah sadar kita sendiri ya. Iya. Tapi itu sendiri terjadi itu bisa karena apa dan kapan aja gitu?
Oke, microslip itu sebenarnya nggak bisa terjadi nggak hanya ketika kita berkendara. Aktivitas sehari-hari misalkan kerja ya atau Depan komputer depan gitu komputer Kita kalau lagi misalkan. syuting kebanyakan nunggu kan juga suka gitu kan. Kadang-kadang tiba-tiba suka nggak gitu. sadaran. Dari segmen 1 masuknya tiba-tiba udah segmen 4. Iya. Tapi bisa Lama ya nggak sadar bisa ya? dihindari nggak sih dok sebenarnya? Gimana? Bisa dihindari kah bahwa kalau kita tahu kita harus terjaga dalam beberapa jam seperti misalnya berkendara supaya tidak mengalami microslip ini? Nah, microslip ini ada orang yang sadar dia mengalami microslip, ada orang yang nggak sadar gitu. Sebenarnya ya teman berkendara itu penting sih. Jadi udah mulai aware nih kalau dia pandangannya kosong, terbuka tapi kok kedip-kedip. Nah, itu ya. Terus kok udah mulai namanya abis itu kayak Bobby head doll ya Iya, gitu. Terus nah itu sebaiknya istirahat. Apalagi itu- dalam kondisi cepat. Betul. Itu Nah, akibatnya berarti karena mengantuk, kelelahan gitu ya. Kelelahan. Salah satu faktornya tadi. Salah satu faktornya. Oke, Om Dodi, pihak keluarga sudah diinformasikan belum sama pihak kepolisian? Maksudnya, Pak, ini kronologisnya gini gitu untuk sementara waktu gitu. Untuk sementara sampai saat ini belum. Belum? Belum. Oke. Jadi pihak keluarga Karena pengemudi belum iya, proses pemeriksaan ya, betul, masih di rumah sakit pemulihan kan? ya? Pemulihan. Oh. Nah, jadi kita menunggu hasil tim investigasi dari pihak kepolisian aja. Oke. Tadi ada artikel bagusnya yang sebelumnya saya mau bacain deh. Yang sebelumnya tadi itu. Ini dia. Ini saya membacakan artikel ya. Ini bukan persepsi saya. Saya hanya membacakan artikel yang sudah siapkan sama tim di salah satu media online. Sekali lagi ini bukan asumsi dan pemikiran saya. Pacu mobil 100 km per jam dan mengantuk dan mengakibatkan kecelakaan, sopir Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah terancam tersangka. Ini bukan asumsi, bukan pemikiran saya. Saya hanya membacakan artikel ini. Itu gimana Om tanggapannya? Kami dari pihak keluarga, khususnya saya menyerahkan semuanya kepada pihak Iya, kepolisian saja. iya. Kebetulan memang ada undang-undang yang Betul, berlaku. undang-undangnya juga pun sudah ada, Ada, gitu oke. kan. Jadi kita serahkan aja ke pihak kepolisian. Jadi nanti pihak kepolisian akan merilis ya berita tentang drivernya Vanessa ini. Oke. Tapi kalau dari Om sendiri, Om udah berhubungan dengan pihak Jody atau mungkin udah tahu dari keluarga yang ada di Surabaya gitu? Belum. Jadi kita setelah Vanessa ini dimakamkan, kita langsung fokus ke gala aja, nggak ke. Betul. Iya. Tadi kelupaan ngomong pemakaman, itu atas inisiatif siapa? Pemakaman akhirnya dalam satu liang lahat. Iya. Ada saat setelah terjadi kecelakaan itu, saya sama mamanya, maunya Mama Put tuh langsung ke rumahnya Bibi ya kan. Di perjalanan saya sudah komunikasi. Oke. Niatnya saya sih, saya pingin jadikan satu liang dengan mamahnya Vanessa almarhum ya di TPU Karet. Awalnya nih Awalnya niatnya, itu saya udah sampaikan ke Puput. Kalau misalnya memang di kiri kanannya itu ada alhan yang kosong, ya Bibi bisa Sekalian ditempatkan di sana sekalian gitu. Ternyata kayaknya sih tidak ada gitu. Perasaannya sih nggak ada. Penuh. Penuh. Nah setelah sampai di sana di rumahnya Bibi, kita berembuk, akhirnya diputuskan Bibi dan Vanessa dimakamkan di sini. Tapi saya masih berat gitu ya, apakah kita pisah aja? Tapi kasihan juga kan, mereka kan sehidup semati. Saya pisah, maksudnya tadinya pengen kalau memang Bibi mau di sana, ya Vanessa mau dimakamkan satu liang sama mamanya gitu. Tapi pemikiran saya udahlah nggak apa-apa. Ternyata Simbol cinta. iya, simbol cinta, iya. Sehidup semati. Tadinya Jadi, kan niatnya pernah mau samping-sampingan ya, tapi akhirnya jadi satu liang lahat. Itu gimana? ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sampingan ya. Jadi Berdampingan liang kan tua jadi. memang berjejer. Berjejer. Tidak Iya. campur tumpuk bukan. Iya. Enggak tumpuk berjejer. Berjejer. Iya. Ya bismillah mereka suami istri berdua kan. Iya. Amin ya. Bukti cinta sejati, setuju sekali. Tapi kalau Om sendiri kenal dengan supirnya? Jody. Secara pribadi tidak. Belum pernah ketemu? Belum ketemu. Nah, itu di ulang tahun kan ada tuh si Jody ngambil handphone ngambil videonya ya? ada Oke. tuh. Tapi secara pribadi kenal dekat tidak. Iya. Jadi kalau menurut Om sendiri setelah apa yang terjadi kemarin ini, kalau Om sendiri tanggapannya ke Jody seperti apa? Ya
Nah, harapan Kecewa. ke depannya apa? Ya, Keluarga kecewa sempat sih mikir ya, apa? dengan kelalaiannya Jody ini gitu. Harapannya sih ke depannya ya semoga ini tidak terjadi lagi kepada driver-driver yang lain. Oke. Dan tetap sih hukum akan berjalan, biarkan proses hukumnya berjalan. Kita nanti tunggu saja. Dan harapan saya nanti masyarakat bisa tahu nanti kronologi kejadiannya seperti apa dan kasus hukumnya juga buat si Jody ini bagaimana. Kita tunggu saja. Ya. Jadi pelajaran berharga buat kita semua Pelajaran ya. buat kita semua. Nah, ini buat Hikmahnya. dokter juga nih. Kira-kira kan banyak juga pasti pelajaran dari Vanessa dan Bibi ini membuat kita yang sering berpergian jauh pasti agar lebih berhati-hati. Bukan hanya drivernya, bahkan kita juga yang ada dalam berkendaraan itu juga bersama-sama dalam satu mobil. Nah, tips apa yang terbaik kira-kira untuk berkendaraan jauh kita seperti itu? Iya, sebelumnya waktu saya buat konten tentang microslips itu memang terinspirasi dari almarhum dan almarhumah Mbak Vanessa dan Mas Bibi. Jadi saya juga ngalamin pernah tuh nyetir mobil tiba-tiba microslip udah pindah jalur. Iya. Gitu. Terus saya bilang, wah ini saya kayaknya harus kasih tahu nih untuk para driver terutama kalau memang misalkan mengantuk lebih baik istirahat 20 menit cukup daripada nanti efeknya jauh kemana-mana lebih berbahaya. Karena terkadang ada juga orang yang mikir bahwa banyak di komentar saya driver antar kota kalau misalkan ini biasanya malah saya lebih ngebut dok, justru itu lebih bahaya gitu. Karena waktu ngebut tiba-tiba terjadilah microslip itu kecepatan cepat yang mungkin malah jadi lebih fatal. Bisa apa aja yang terjadi. Atau ada itu suplemen minuman atau apa yang untuk cepat gitu supaya Iya. lebih segar lagi gitu. Sebenarnya saya pernah bahas juga itu kalau lagi keadaan memang istilahnya otaknya itu lagi capek banget ya. Microslip itu kan ketidakseimbangan antara jadi tubuh masih bangun tapi otak tuh udah capek. Kadang-kadang minum kafein gitu ya, kopi, minuman energy drink itu pun nggak terlalu membantu. Yang paling dari research tuh yang membantu adalah istirahat tidur 20 menit. Jadi At least menepi 20 aja. menit ya. Itu ya buat semuanya ya. Terima kasih banyak dok untuk penjelasannya tadi dan kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral.